بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu wa mawalah. Amma ba'd, ahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini. Biidnihi nastati' an naltaqiya fi hadha al-liqa' al-mubarak ibarah aplikasi Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini walaupun kita menggunakan aplikasi Zoom merupakan pertemuan majelis yang mubarak yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan insyaallah pada kesempatan di hissah yang keempat ini sampai hissah yang kelima insyaallah mustawa gabungan ya, mustawa sadis, sabi, wasamin. Ada mustawa tasik di sini yang belum selesai skripsi dan kuliah? Gak ada ya. Baik. Insyaallah pada mustawa ini atau pada semester ini di gabungan 3 mustawa untuk mata kuliah ad-dirasah fi kutubit tafsir, studi naskah tafsir, kita akan memasuki marhalah yang ketiga ya. Jadi studi naskah tafsir yang ketiga ya. Dan Alkitab al-madrus al-muqarrar fi hadha atau fi hadhihi al-maddah ومازلنا نستعمل كتاب التفسير والمفسرون ya li Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ya. Jadi kitabnya masih At-Tafsir wal Mufassirun. Nah, ini kitabnya di rumah masing-masing atau tertinggal di kos? Hah? Di kos Ustaz. Di kos Ustaz. Ada yang di kos. Jadi pas mudik nggak sempat bawa buku ya. Jadi rumah. Ya, mudah-mudahan. Tapi ini sudah masih di rumah atau ada yang sudah sudah ke Jakarta? Di rumah. Masih di rumah. Liburan panjang ya? Liburan panjang setengah tahun ya. Ya udah, nggak masalah. Jadi apa namanya? Kalau yang membawa kitab ya, kita masih menggunakan kitab At-Tafsir wal Mufassirun ya, karya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi untuk studi naskah tafsir 3. Dan pada pertemuan perdana untuk mata kuliah ini, atau di studi naskah tafsir 3, mungkin saya akan memberikan semacam pengantar terlebih dahulu ya, sedikit mereview mata kuliah studi naskah tafsir pada 2 level sebelumnya, yaitu SNT 1 dan 2. Sedikit mereview, yaitu dengan kita membaca atau sedikit kita mengingatkan tentang isi dari kitab At-Tafsir Mufassir secara umum. Lalu kemudian baru kita akan membahas secara umum juga ya, apa yang menjadi muqarrar, apa yang menjadi tema-tema dari mata kuliah yang akan kita pelajari menggunakan atau melalui kitab At-Tafsir Mufassirun karya Syekh Muhammad Husain Az-Zahabi ya, pada mustawa ini ya. Mungkin saya langsung share PowerPoint ya, untuk kalian mendapatkan gambaran utuh mata kuliah yang atau muqarrar yang akan kita pelajari dari kitab studi naskah dari kitab At-Tafsir Mufassirun karya Syekh Az-Zahabi untuk mata kuliah ini. Share screen. Sudah tampil? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Insyaallah dalam perkuliahannya nanti, selain beberapa ringkasan yang nanti saya buat ya dalam bentuk PowerPoint, seperti pada mustawa sebelumnya kan juga sebenarnya saya meringkas ya, walaupun itu di papan tulis. Tapi untuk
di Mustawa ini kita tidak pakai papan tulis ya, tapi pakai PowerPoint sebagai alat bantu untuk ringkasan-ringkasan yang nanti akan saya buat. Namun tetap kita nanti akan membaca kitab At-Tafsir Mufassirun ya, khususnya muqarrarnya. Namun nanti kitab tafsir yang akan kita gunakan atau cetakan kitab At-Tafsir Mufassirun yang akan kita gunakan adalah cetakan bawah bah ya. Ini yang covernya kalian bisa lihat di slide pertama nih di PowerPoint ini ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya kirim juga lewat grup, itu PDF yang akan kita gunakan sebagai alat bantu untuk membaca kitab At-Tafsir wal Mufassirun. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kemudian ada yang megang kitab yang terbitan Darul Hadis yang biasa sudah kita pelajari di 2 semester sebelumnya. Ya memang sih dari sisi halaman beda ya. Tapi dari sisi konten ya secara umum tidak beda. Nah, maka nanti tinggal dicocokkan saja halamannya yang megang kitab ya. Tapi kalau yang tidak megang kitab ya otomatis ya jangan pegang kitab yang lain dulu ya, fokus dengan komputernya atau dengan HP-nya untuk melihat. Kalau bisa pakai komputer nih biar bisa tampak kitabnya. Ya, apa rata-rata pakai HP? Ya. Pakai HP Ustaz. Kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Ustaz. Kelihatan nggak kitabnya? Kelihatan Ustaz. Kemarin. Tapi alhamdulillah. Gimana? Ya, kitabnya yang saya kirim tadi malam ya lewat grup. Nah, itu yang akan dibaca. Tapi tadi saya katakan kita tidak hanya membaca kitab ini, tapi untuk memudahkan kalian juga memahami secara global materinya nanti akan saya buat ringkasan-ringkasan lewat PowerPoint gitu ya. Ya sebenarnya sih kalaupun misalnya kalian masih belum memahami secara utuh, bisa juga nanti diputar ulang aja ya, karena ini streaming YouTube jadi bisa ada rekamannya di official atau di YouTube officialnya Al-Hikmah ya. Kalian sudah tahu kan ininya YouTube Al-Hikmah? Ada 2 loh ya. Ada 2. Ya. Jadi ada 2 official, ada 2 akun YouTube Al-Hikmah ini. Jadi kalau kalian nggak ketemu di yang pertama, yang satunya ya berarti yang satunya lagi yang lain ya. Karena ini dipisahnya oleh Idaroh, ada 2 akun YouTube. Jadi ya di satu sisi kita dimudahkan lah untuk bisa mengulangi pelajaran melalui record streaming itu. Nah, pada kesempatan perdana di mata kuliah Studi Naskah Tafsir ini yang ketiga, seperti yang tadi saya katakan, saya ingin semacam memberikan review ulang atau mengulangi materi yang sudah dibahas di mustawa sebelumnya untuk kita bisa mengetahui apa yang akan kita pelajari di mustawa yang sekarang ya, di Studi Naskah Tafsir 3. Nah, jadi seperti yang sudah kalian ketahui ya, bahwa yang namanya tafsir itu ini sudah pernah saya sampaikan ya. Sudah saya sampaikan bahwa yang namanya tafsir Al-Qur'an itu bisa kita bedakan pola tafsir itu menjadi 3. Ini sudah beberapa kali saya sampaikan di Studi Naskah Tafsir 1 dan 2 ya. Jadi ada 3 pola di dalam penafsiran Al-Qur'an. Pertama adalah berdasarkan sumber. Maka tafsir Al-Quran berdasarkan sumber itu ada 2 ya. Ada tafsir bil ma'thur yang sumbernya athar, dan ada tafsir bil ra'yi yang sumbernya ra'yi. Nah, ini masih ingat nggak di mustawa berapa kita bahas tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi? Yang mustawa sebelumnya. Ya, mustawa sebelumnya. Ya, 2 mustawa sebelumnya ya. Mustawa 5 dan mustawa 6 ya. Atau di Studi Naskah Tafsir 1 dan Studi Naskah Tafsir 3. Tapi kan ada yang ini ya, ada yang belum dapat Studi Naskah Tafsir 2 ya? Betul ya? Hah? Ada yang sudah dapat? Iya, ada Ustaz. Ada Ustaz. Belum? Nah, iya. Nah, nanti yang belum dapat mata kuliah Studi Naskah Tafsir 2, kita akan secara khusus membahas tafsir bil ra'yi ya. Nah, jadi untuk tafsir bil ma'thur itu dipelajari di Studi Naskah Tafsir 1 mustawa khamis ya. Nah, maka ini yang belum dapat Studi Naskah Tafsir 2 ya loncat di Studi Naskah Tafsir 3 yang sebenarnya sih ada beberapa materinya nanti mungkin saya tidak ulangi lagi secara detail, hanya sekilas saja saya sampaikan, tapi nanti akan kalian dapati materinya lengkap di Studi Naskah Tafsir 2 ya. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan. Tapi intinya
pola pertama dari tafsir Al-Quran yang pertama itu adalah berdasarkan masdarut tafsir. Ya, ada tafsir bimaksur, ada tafsir biroi. Nah, sedangkan kalau dari sisi penyusunan atau pola yang kedua, ini menggunakan penyusunan tafsir yang juga berbeda di antara para ulama. Ada tafsir ijmali, ada tafsir tahlili, ada tafsir maudhu'i, dan ada tafsir muqarrar. Nah, ini juga insya Allah kalian sudah memahami lah ya, beberapa semester dipelajari apakah lewat mata kuliah saya atau mungkin lewat dosen yang lain. Ya, ada tafsir ijmali, tafsir yang sifatnya global. Jadi kajian tafsirnya hanya mungkin terkait dengan kosakata, istilahnya tafsir sederhana lah ya. Ada tafsir Jalalain, tafsir tafsir Muyassar misalnya, tafsir Al-Wajiz karangan Al-Wahidi, ada tafsir Al-Wasit karangan Wabaz Zuhaili yang sudah dipelajari ya di mustawa atau sekarang ya, tafsir tahlili sekarang kan tafsir Al-Wasit ya. Nah, itu tafsir ijmali. Nah, atau tafsir Jalalain kalian sudah belajar ya, tafsir tahlili, ada tafsir sebenarnya sih agak masalah juga ini. Di satu sisi nama mata kuliah kalian tafsir tahlili, tapi buku atau kitab tafsir yang kalian pelajari tafsir Jalalain. Tapi tafsir Jalalain itu bukan tafsir yang disusun secara tahlili ya. Dia tafsir yang disusun secara ijmali sebenarnya, secara global. Makanya biasanya perbedaan antara tafsir ijmali dan tafsir tahlili itu dari sisi kontennya biasanya. Kalau tafsir ijmali biasanya kontennya nggak terlalu dalam, maka biasanya kita tafsirnya juga ringkas-ringkas, hanya 1 jilid misalnya, ya, atau maksimal 2 jilid. Tapi kalau tafsir tahlili itu biasanya memang cukup mendalam, dan tahlili itu sendiri artinya adalah tafsir analitis. Ya, jadi dia sifatnya memang analisa yang mendalam. Nah, maka biasanya kitab tafsirnya juga sangat banyak, biasanya cukup tebal. Ya, ada tafsir Tobari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, nah itu tafsir tahlili semua. Kemudian ada juga tafsir yang disusun dengan pendekatan maudhu'i. Nah, maudhu'i itu artinya tematik. Ya. Nah, tafsir secara tematik ini ada 2 pola sebenarnya yang bisa kita bisa kita simpulkan dalam pengkajian beberapa kitab tafsir. Pola yang pertama adalah seperti kalian menyusun skripsi. Nah, biasanya mahasiswa lingkungan ini kalau skripsinya kebanyakan, walaupun bukan semuanya ya, kebanyakan polanya tafsir maudhu'i. Jadi mengambil satu tema tertentu, tapi kemudian ayat yang dikaji ini beragam. Bahkan bisa dari beberapa surat gitu ya. Misalnya ada yang bahas masalah al-mar'ah fil Islam atau fil Quran. Ya temanya al-mar'ah, perempuan, wanita. Tapi nanti ayatnya bisa macam-macam. Bisa diambil Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ahzab, Al-Qalaq, macam-macam gitu ya. Jadi dia tafsir tematik dengan berdasarkan satu tema. Tapi kemudian ayatnya bisa diambil dari beberapa surat. Tapi ada juga pola penafsiran secara tematik atau maudhu'i, namun berdasarkan urutan mushaf. Ya, berdasarkan urutan mushaf Al-Quran. Jadi tetap dari soal Baqarah, soal Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, gitu. Tapi dia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok ayat yang setiap kelompoknya ada tema. Ya, misalnya 5 ayat di awal Al-Baqarah, nanti temanya apa? Nanti 3 ayat di awal Baqarah, temanya apa? Misalnya di 5 ayat pertama tentang tanda-tanda orang bertakwa. Nanti 3 ayat yang kedua tentang tanda-tanda orang munafik. Kemudian tentang orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya tentang tanda orang munafik. Nah, itu kan dibuat dalam bentuk tematik yang dikelompokkan per ayat. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya adalah tafsir Al-Wasit ya. Kalian belajar ya semester ini tafsir Al-Wasit ya di mata kuliah tafsir tahlili. Sudah ngambil belum? Hah? Belum ya? Khususnya yang semester kemarin malah. Ya, baik. Intinya yang sudah mengambil tafsir Al-Wasit, kalau kalian perhatikan itu setiap kelompok ayatnya kan ada tema ya. Jadi 5 ayat ada tema apa? 3 ayat ada tema apa? Benar nggak di tafsir Al-Wasit? Iya, Ustaz. Nah, itu juga termasuk jenis tafsir maudhu'i, gitu ya. Jadi tafsir maudhu'i yang disebut dengan tafsir tematik itu ada 2 pola ini. Jadi bisa lewat temanya atau lewat pengkelompokan ayat lalu diberikan tema. Nah, itu tafsir maudhu'i ya. Kemudian tafsir muqaron. Nah, kalau tafsir muqaron adalah tafsir yang menggunakan pendekatan perbandingan antara beberapa tafsir. Nah, ini juga tafsir muqaron ini juga bisa berlaku dalam jenis tafsir maudhu'i, seperti yang misalnya kalian menulis skripsi dengan tema tertentu tapi menggunakan 2 kitab tafsir misalnya. Nah, itu muqaron juga. Misalnya makanatul mar'ah fil Islam, inda Tobari war Razi misalnya kan. Kedudukan wanita dalam Islam menurut Imam At-Tabari dan Imam Ar-Razi dalam kedua tafsirnya masing-masing. Nah, itu disebut tafsir
muqaran secara metode penyusunan. Nah, tapi intinya 4 metode ini adalah metode yang bersifat atau metode di dalam proses penyusunan kitab tafsir. Ya. Nah, ada juga metode tafsir tapi dalam makna terkait dengan corak, ya, atau terkait dengan laun atau tafsir wa tijahu, kecenderungan sang mufassir di dalam melakukan tafsir Al-Qur'an. Jadi ada seorang mufassir, dia, dan mungkin rata-rata setiap mufassir itu memiliki latar belakang keilmuan yang sudah dikuasai yang berbeda-beda, ya. Ada seorang ahli tafsir, dia punya latar belakang seorang ahli fikih. Ada ahli tafsir atau yang menafsirkan Al-Qur'an dengan latar belakang ahli dalam ilmu kalam, ilmu akidah. Ada ahli tafsir yang dia punya latar belakang seorang ahli bahasa misalnya. Nah, biasanya latar belakang yang sudah mereka kuasai dalam bidang ilmu tertentu ini, ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an, kemungkinan besar akan mempengaruhi corak penafsiran. Ya, bagi seorang faqih misalnya menafsirkan Al-Qur'an itu kadang ya, atau malah seringkali dominannya semangat dalam tafsir ayat-ayat terkait dengan hukum, ya, dan bahkan kemudian keluar semua ilmu tentang fikihnya ketika menafsirkan Al-Qur'an. Begitu juga dengan ilmu akidah, begitu juga dengan ilmu yang lain. Nah, ketika seorang mufassir menafsirkan Al-Qur'an dengan corak-corak yang seperti ini, maka ini kalau dalam kajian tafsir bisa dikategorikan pola metode berdasarkan corak penafsiran, ya. Nah, dalam hal ini corak penafsiran Al-Qur'an itu sangat banyak, ya, dan bahkan mungkin akan terus berkembang, ya, sampai hari kiamat. Selama Al-Qur'an terus ditafsirkan, akan bisa ditemukan corak-corak yang baru tergantung bagaimana sang mufassir ini menafsirkan Al-Qur'an. Tapi yang populer, yang biasanya sudah dibukukan, yang biasanya sudah dikaji, ada beberapa corak, ya. Misalnya seperti corak aqadi atau corak akidah. Ada corak fikhi atau corak hukum, ya, hukum fikih. Ada corak sufi isyari, nah, corak berdasarkan pendekatan ilmu tasawuf. Nah, ada juga corak ilmi berdasarkan teori-teori ilmiah yang dihasilkan dari penelitian atas fenomena alam. Ada corak adabi, ya, corak terkait dengan menggunakan pendekatan sastra misalnya. Nah, ini namanya disebut dengan tafsir berdasarkan corak. Nah, dari ketiga metode penafsiran ini, ya, berdasarkan sumbernya, berdasarkan sistematikanya, ataupun berdasarkan coraknya, sebenarnya bisa, atau kalau kita membaca beberapa kitab tafsir, ya, ketiga metode ini sudah diintegrasikan, sudah digabungkan oleh para ulama, ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ada seorang mufassir ketika dia menafsirkan Al-Qur'an, ya, bisa jadi sumbernya malah dua-dua, ya. Bisa jadi sumbernya itu adalah bil maksur, bisa di ra'i, bisa lewat riwayat, bisa lewat ijtihad, ya. Atau secara sistematika bisa saja dia menggabungkan antara ijmali, maudhu'i, dan muqarrar. Tafsirnya ringkas dan ada temanya, malah mungkin melakukan perbandingan antara beberapa kitab tafsir, mungkin saja. Ya, sebagaimana dari sisi coraknya, ada juga mungkin seorang mufassir menggabungkan beberapa corak, bukan hanya fikih saja, bukan hanya akidah saja, bukan hanya bahasa saja, dan kadang tergantung juga terkait dengan ayatnya. Kalau ayatnya masalah fikih bisa jadi, ya, unsur fikihnya kelihatan. Kalau dia ayatnya masalah akidah, unsur akidahnya kelihatan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, makanya dari tiga metode yang tadi kita sebutkan akan mungkin terjadi integrasi. Nah, yang jadi persoalan itu begini. Kalau khususnya kita bicara muqarrar mata kuliah kita studi naskah tafsir pada mustawa ini, kita fokusnya di mana dari ketiga hal ini? Sebenarnya sih semuanya kita fokus, ya. Semua yang saya tampilkan ini dari metode tafsir semua akan kita pelajari kembali, gitu. Tapi lebih fokus lagi nanti kita akan mempelajari corak tafsir, ya, karena pembahasan tentang tafsir bil ma'thur itu sudah dibahas di studi naskah tafsir 1, dan juga pembahasan tafsir bil ra'yi, ya, sudah dibahas, atau nanti yang belum mendapatkan akan diambil di mata kuliah studi naskah tafsir 2, atau yang sudah mendapatkan itu bisa diulangi lagi pelajarannya di studi naskah tafsir 2, ya. Adapun kalau masalah sistematika tafsir, ijmali, tahlili, maudhu, dan muqarrar, nah ini sebenarnya sih mungkin kalian sudah pelajari pada pertemuan pertama, ya, dalam perkuliahan yang memang mengatasnamakan tafsir ini. Ya, ada tafsir tahlili, itu kan sudah kalian dapati juga beberapa semester, ya. Ada tafsir maudhu'i, ya, itu kalian sudah dapat juga dari Al-Farmawi dan seterusnya. Nah, itu penjelasan 4 metode ini pasti akan dibahas di dalam
mukadimah di setiap mata kuliahnya masing-masing. Ya. Jadi sebenarnya yang nanti akan kita fokus di mata kuliah studi naskah tafsir 3 ini adalah pada wilayah corak tafsir. Ya. Nanti kita akan belajar apa itu tafsir akidah, apa itu tafsir fikih, apa itu tafsir sufi, apa itu tafsir falsafi dan seterusnya. Nah ini menjadi fokus ya. Jadi di satu sisi saya ingin mereview apa yang sudah kalian dapati sebelumnya, tapi di sisi yang lain juga untuk mengarahkan kepada apa yang menjadi fokus. Nah ini terkait dengan kitab tafsir wal-mufassirun ya, yang sudah kalian sebagian pelajari. Ini kalau kita bedakan kan kitab tafsir wal-mufassirun itu bisa dibedakan menjadi dua materi utamanya ya. Muqaddimah ada 3 masalah, kemudian maqasid. Maqasid ini maksudnya bab utama dalam kitab ini terkait dengan marhalah-marhalah penyusunan kitab tafsir ya. Untuk muqaddimah ini sudah dibahas di Mustawa Khamis, ada tafsir takwil, tarjamah Al-Qur'an ya, kemudian apakah ilmu tafsir itu tasawur atau tasdik, ini sudah kalian pelajari ya. Mustawa Khamis. Kemudian untuk maqasid sebagian sudah kalian pelajari, tafsir pada masa Nabi dan sahabat, Mustawa Khamis, tafsir pada masa tabi'in, ini juga Mustawa Khamis, tafsir pada masa tadwin, Mustawa Khamis baru bahas tafsir bil maksur. Ya. Terakhir itu adalah pembahasan tafsirnya Imam As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maksur. Ya. Nah, di Mustawa Tsani, bukan Mustawa Tsani, Mustawa pokoknya di studi naskah tafsir 2 ya. Nggak tahu nih Mustawa berapa? Mustawa Sadis, Sabi atau Samin nih? Oh, nanti di Mustawa berikutnya mungkin gabung lagi ya dengan beberapa kelas ya. Jadi intinya di studi naskah tafsir 2, nah baru kalian akan belajar tafsir bil ra'yi. Nah, tafsir bil ra'yi ini sebenarnya fokus pada pembahasan tafsir-tafsir dari corak akidah yang dibedakan menjadi 2 ya, tafsir bil ra'yil mahmud yaitu dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, dan tafsir bil ra'yil mazmum ya dari golongan ahli bid'ah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah dan satu lagi, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah. Kita bahas kemarin itu apa ya? Masih ingat ya kalian? Selain Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, cuma 3 ya? Nggak ada lagi ya? Masih ada yang ingat nggak? Pembahasan tafsir bil ra'yi Jabariyah? Enggak, Jabariyah ilmu akidah tentu aja. Enggak, yang ada kitab tafsirnya Syiah, ya, kemudian Mu'tazilah, Khawarij ya, cuma 3 ini ya. Yang ada ini ya, maksud saya yang ada karya tafsir yang kita pelajari di studi naskah tafsir 2 ya. Jadi cuma 3 ini kalau nggak salah. Syiah nanti dibedakan lagi, ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah ya, dan Syiah Ismailiyah ya. Kalau nggak salah sih 3 kelompok ini. Berarti dalam studi naskah tafsir 2 terkait dengan tafsir bil ra'yi itu ada 4 ya, ada 4 pembahasan. Tafsir Ahli Sunnah, tafsir Syiah, tafsir Mu'tazilah, dan tafsir Khawarij. Nah, ini nanti di studi naskah tafsir 2 yang belum dapat. Ya. Tapi ketika kita nanti belajar di mata kuliah ini, studi naskah tafsir 3 terkait dengan corak tafsir, sebenarnya keempat tafsir yang tadi kita sebutkan, ini juga akan kita ulangi lagi sebenarnya. Tapi bukan bicara tentang detail, apa itu Mu'tazilah, Syiah, Khawarij, dan seterusnya. Bukan ya. Tapi kita bicara Mu'tazilah, Ahli Sunnah, Syiah, dan Khawarij itu dalam perspektif sebagai corak akidah. Gitu ya. Jadi bukan dengan kita membaginya berdasarkan ini tafsir bil ra'yil mahmud atau ini tafsir bil ra'yil mazmum gitu ya. Tapi kita melihat dalam perspektif bahwa ini adalah kitab-kitab tafsir yang pendekatannya menggunakan ilmu akidah ya. Terlepas nanti akidahnya itu menyimpang atau tidak. Nah, ini yang nanti menjadi fokus dalam studi naskah tafsir ketiga ya. Nah sedangkan pembahasan Syekh Az-Zahabi terkait dengan at-tafsir wal mufassirun yang menjadi muqarrar kita di studi naskah tafsir adalah lebih fokus pada masalah corak tafsir dan juga tafsir fil asril hadir ya, corak tafsir pada masa modern. Nanti akan saya tunjukkan halaman berapa dalam kitab at-tafsir wal mufassirun terbitan Darul Hadis ya. Nah sedangkan detail pembahasannya begini. Ini sedikit mengulangi lagi seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi studi naskah tafsir itu ada 3 level ya, 1, 2, 3. Nah, untuk studi naskah tafsir 1 ya, untuk muqaddimah, tafsir takwil, terjemah Quran, kemudian ilmu tafsir ini di Mustawa Khamis,
Nah, makosidnya diambil pembahasan tafsir pada masa Nabi, sahabat, tabi'in, dan juga pada masa tadwin atau penyusunan kitab tafsir, tapi khususnya untuk tafsir bil ma'sur. Nah, di mustawa berikutnya, studi naskah tafsir 2, ya, yang dibahas adalah tafsir pada masa tadwin, tapi khususnya adalah tafsir bil ra'i, ya, tafsir bil ra'i. Nah, sedangkan untuk studi naskah tafsir 3 yang menjadi muqarrar kalian ya di mustawa ini, maka akan dibahas corak tafsir dan tafsir modern, ya. Nah, corak tafsir itu apa saja yang akan kita bahas? Dan yang menjadi muqarrar ini adalah maqasid 3. Nah, ini corak tafsir yang akan kita bahas. Ada 7 corak penafsiran Al-Qur'an yang nanti akan kita bahas, ya, dengan contoh kitab tafsirnya masing-masing. Pertama adalah tafsir mazhabi aqdi. Tafsir mazhab akidah. Nah, ini sebenarnya tafsir mazhab akidah yang tadi saya katakan sudah dibahas dalam studi naskah tafsir 2, ya, terkait dengan 4 mazhab akidah, Ahli Sunnah, Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Tapi sekali lagi ya, akhwat sekalian, ini pahami baik-baik ini. Apa bedanya antara kita membahas tafsir Ahli Sunnah, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah di studi naskah tafsir 2 dengan studi naskah tafsir 3? Kalau untuk di studi naskah tafsir 2, kita melihatnya dalam perspektif bahwa tafsir-tafsir ini dibedakan menjadi 2, ya, tafsir birro'il mahmud dengan tafsir birro'il mazmum, tafsir dengan ijtihad yang dibolehkan dengan tafsir ijtihad yang menyimpang. Nah, itu kalau kita mempelajarinya di studi naskah tafsir 2. Tapi kalau untuk di studi naskah tafsir 3, maka kita membaca kitab-kitab tafsir dari sisi perbedaan akidah ini tadi dalam perspektif sebagai corak, ya, corak akidah. Sekali lagi, terlepas apakah akidahnya menyimpang atau tidak dalam perspektif Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Nah, ini jadi ada satu corak tersendiri namanya tafsir mazhabi aqdi, tafsir mazhab akidah. Yang kedua, tafsir mazhabi fiqhi. Nah, tafsir ya mazhab juga tapi pada wilayah fikih. Nah, maka nanti akan kita ketahui tafsir dari mazhab Hanafi, tafsir mazhab Maliki, tafsir mazhab Syafi'i, tafsir mazhab Hambali, dan seterusnya, ya. Kemudian ada tafsir Sufi. Nah, tafsir dengan corak ilmu tasawuf. Nah, nanti juga ada pembagiannya nih. Tafsir Sufi dibagi menjadi 2. Ada tafsir Sufi Nazori, ada tafsir Sufi Isyari Amali. Nah, ini ada 2 bagian. Ya, detailnya nanti akan kita bahas. Kemudian ada tafsir falsafi. Nah, tafsir dengan corak filsafat, ya. Nah, seperti tafsir Ibnu Sina, tafsir Al-Farabi, dan lain-lain. Kemudian ada tafsir ilmi, tafsir dengan pendekatan teori-teori ilmiah, ya, yang dihasilkan dari pengkajian atas fenomena alam, ya, tafsir terkait dengan masalah ilmu botani, tafsir terkait dengan ilmu geologi, ya, terkait dengan ilmu geografi, terkait dengan ilmu astronomi. Nah, ini tafsir-tafsir Al-Qur'an yang dikaji menggunakan ilmu-ilmu yang sudah ada di tengah manusia, gitu ya. Kemudian ada tafsir adabi istimai, tafsir yang menggunakan pendekatan adabi. Adabi itu sastra. Maksudnya adalah tafsir yang menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, tapi bersifat istimai dalam rangka untuk menyelesaikan problematika kehidupan masyarakat dengan penggunaan bahasa-bahasa yang mudah. Nah, ini namanya disebut dengan tafsir adabi istimai. Dan yang ketujuh ada corak tafsir ilhadi, ya, atau tafsir liberal. Nah, ini sebenarnya ada satu mata kuliah sendiri ya yang kalian juga akan belajar, ya, tafsir liberal. Tapi sekali lagi ya, wallahu alam, saya tidak tahu dosen yang membahas tafsir liberal ini dalam perspektif seperti apa. Tapi kalau kita membahas dalam mata kuliah studi naskah tafsir, maka tafsir liberal di sini maksudnya adalah kita hanya bahas dalam perspektif sebagai corak, ya, sebagai pendekatan dalam melakukan tafsir Al-Qur'an. Nah, jadi ya walaupun tentunya kalau dalam perspektif imputasi ini tafsir menyimpang, gitu ya. Tapi pada terlepas ini menyimpang atau tidak, intinya ini satu corak tersendiri yang sekarang digunakan oleh sebagian orang di dalam melakukan tafsir Al-Qur'an. Nah, inilah 7 hal yang nanti akan kita pelajari dalam kitab At-Tafsir wal Fasirun. Intinya studi naskah tafsir ini fokus kalian adalah membahas corak tafsir, ya, corak tafsir melalui 7 corak penafsiran Al-Qur'an ini. Nah, sekarang silakan bisa dibuka ya kitab At-Tafsir wal Fasirun yang memegang kitab tersebut. Halamannya akan saya tunjukkan dari halaman berapa sampai halaman berapa yang kalian akan baca. Ini kan ada
pembahasan Asy-Syiah wa mauqifuhum min tafsir Qur'anil Karim ya. Nah, jadi ini sebenarnya masuk dalam muqarrar studi naskah tafsir 2 nih ya. Ini muqarrar studi naskah tafsir 2. Tapi tadi seperti yang saya katakan, kalian hafal nama-nama kitab tafsirnya ya. Tapi tidak kita baca untuk di mustalah ini. Nah, kita mulai membaca dari tafsir Sufiyah. Nah, ini ya. Nih. Kita jadi mulai baca dari tafsir As-Sufiyah, Fathul Qamis, tafsir Sufiyah, halaman 250. Nah, ini yang kalian tidak pegang kitab Tafsirul Fasirun, kalian catat nih, ya. Jadi kita akan baca halaman 250 muqarrarnya tafsir As-Sufiyah, ya. Nanti di sini pembahasannya ada tafsir Sufi Nazari, ada tafsir Sufi Fayudhi Isyari, ya, dengan contoh kitab tafsir masing-masing dan pembahasannya masing-masing. Lalu, nah ini contoh-contoh kitab tafsirnya nih. Ya, contoh-contoh kitab tafsirnya akan kita. Nah, ini contoh-contoh kitab tafsir, nama tafsirnya kalian hafal, tapi isinya juga kalian pahami. Jadi bahan materi ujian juga. Tafsir Qur'anil Azim, karangan At-Tusturi, Aqwa Ikut Tafsir, karangan As-Sulami. Lalu Ara'isul Bayan, karangan Asy-Syirazi, At-Ta'wilat An-Najmiyah, karangan Najmuddin Dayah. Kemudian At-Tafsir Mansub Ibnu Arabi, ini tafsir sufi semua nih, ya. Lalu yang kedua, pembahasan tafsir falsafi atau tafsirul falasifah, ya. Nah, tafsir falasifah ini yang dibahas seperti tafsir tafsir Al-Farabi, tafsir Ikhwanus Shafa, tafsir Ibnu Sina. Nah, ini ada 3 tafsir nih, ya. Kemudian yang ketiga tafsir fuqaha, tafsir fikih, ya. Nah, untuk tafsir fikih ini ada tafsir 4 mazhab ya, khususnya dari kalangan 4 mazhab ahli sunnah. Nah, ada tafsir mazhab Hanafi, Ahkamul Quran, Al-Jastos. Ya, kemudian apalagi nih kita tafsir yang dibahas, tafsir Syafi'i, Al-Qi Al-Hirasi, Ahkamul Quran. Lalu tafsir Ahkamul Quran Ibnu Arabi, mazhabnya Maliki, ya. Lalu ada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangan Al-Qurtubi, Maliki juga. Kemudian Kanzul Irfan, bahkan bukan hanya 4 mazhab, ya, ada juga tafsir fuqaha dari kalangan Imamiyah Itsna Asyariyah, dari kalangan Syiah, ya. Kanzul Furqan fi Fiqhil Quran li Muqaddad As-Suyuri, At-Tamaratul Yani'ah. Nah, ini kalangan Syiah Zaidiyah, Yusuf Tulai, ya, Az-Zaidi. Kemudian, nah setelah itu yang berapa? Yang ketiga, yang keempat tafsir ilmi, ya, tafsir ilmi. Nah, ini perdebatan ulama tentang bolehkah tafsir Al-Quran menggunakan pendekatan ilmu. Nah, contoh kitab tafsirnya adalah ini contoh kitab tafsirnya Al-Jawahir, Tafsir Quran, karangan Syekh Tantawi Jauhari. Nah, di sini, ya, Syekh Az-Zahabi setelah menjelaskan apa itu tafsir ilmi, semacam ada terpotong, ya. Ini jilid berikutnya nih di kitab, atau sebagai khotimah, ya, bukan jilid berikutnya. Sebagai khotimah beliau menyebutkan kalimah amma anit tafsir wa alwanihi fil asir hadis. Padahal isinya melanjutkan sebenarnya dari tafsir ilmi, ya. Karena di sini beliau baru masuk tafsir Jawahir sebagai contoh tafsir ilmi, ya. Nah, lalu kemudian setelah tafsir ilmi ada ya, tafsir liberal ada di sini. Nah, ini ada tafsir ilhadi, ya, tafsir ilhadi. Nah, ini tafsir liberal nih, namanya tafsir ilhadi. Ini bisa kita bahas juga dalam kitab tafsir beliau. Kemudian terakhir adalah tafsir, selain tafsir ilhadi dengan contoh-contohnya, tafsir mana lagi? Tafsir adabi ijtimai, dari mana? Nah, tafsir adabi ijtimai ini dari, nah ini ya, Al-Launul Adabi Al-Ijtimai Lit-Tafsir. Nah, tafsir adabi ijtimai ini contoh tafsirnya adalah tafsir Muhammad Abduh dan juga tafsir Muhammad Rasyid Ridho, ya, yang dikenal dengan nama tafsir Al-Manar. Jadi tafsir Al-Manar itu disusun oleh 2 ulama, ya, Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho, guru dan murid, ya.
Kemudian termasuk tafsir dari Laun ini adalah tafsir Al-Maraghi. Yang ketiga tafsir Al-Maraghi. Ya udah, sampai pada pembahasan ini selesai, ya. Nah, jadi masih ingat nggak tadi halaman berapa? Ada yang catat nggak? Di kitab tafsir ini, di kitab At-Tasawwuf Fasihun terbitan Waba, tadi halaman berapa? Dari halaman 250. 250 sampai 458. 250? 50. 250, 458 berarti sekitar 200-an halaman ya. Nah, itu 200 halaman. Ya, kalian cicil ya setiap harinya satu halaman. Ya. Nah, itu muqarrar untuk studi naskah tafsir 3. Nah, tentunya ya akhwat sekalian, kemungkinan walaupun kalian bisa baca secara utuh, secara lengkap, alhamdulillah itu bagus. Tapi kemungkinan karena waktu kita terbatas dalam proses perkuliahan yang hanya 1 minggu itu 2 jam pelajaran ya, dan juga 1 semester maksimalnya 16 itu belum dipotong sama ujian semester, maka mungkin kita tidak akan membaca detail semua pembahasan dalam kitab ini. Maka ada kemungkinan nanti akan kita loncat-loncat, ya akan ada kemungkinan kita loncat-loncat, ataupun bisa kita menggunakan ringkasan-ringkasan. Nanti saya coba buat ringkasan seperti yang tadi sudah saya janjikan, seperti yang di studi naskah tafsir sebelumnya. Ya, nggak semua materi bisa kita baca. Ya, belum lagi kalau kemudian ada persoalan-persoalan kebahasaan dan seterusnya. Nah, jadi mungkin nanti akan kita ringkaskan, namun dalam pembacaan kitabnya akan loncat-loncat sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nah ini manhaj atau metode dalam perkuliahan studi naskah tafsir 3 pada semester ini insya Allah.